wa anta hillum bihadzal balad. Jadi kalau kita runut ya, itu memang kehendak Allah akan agar kita itu benar-benar selamat, bentuk kasih sayangnya Allah itu begitu dalam sehingga sampai Allah pun memerlukan sumpah, ya, memerlukan sumpah untuk meyakinkan manusia, ya, itu memang kalau kita telusuri bersama bahwa satu demi satu kebenaran yang Allah prediksi atau ceritakan di dalam Al-Quran itu sekarang muncul ya, sekarang muncul. Misalnya wa walidi wa mawalad, dan demi pertalian antara bapak dan anaknya. Pertalian antara bapak dan anaknya ini pertalian yang memang kuat di dunia, tetapi di akhirat tidak ada. Pertama. Yang kedua, pertalian bapak dan anak ini memberi gambaran tentang sebenarnya kalau dalam Islam itu nasab itu dihubungkan kepada siapa. Jadi kalau dalam Islam itu nasab dihubungkan kepada bapak ya, pada bapak. Nah sekarang, jadi ini juga memberi warning ya, kalau di akte kelahiran anak-anak, sampean semua, itu misalnya kadang karena entah karena cerai, entah karena dulu tidak jelas bapaknya, naudzubillah min dzalik ya. Tapi ada itu kejadian di mana kemudian di akte kelahiran si anak itu disebutkan nasabnya hanya ibu ya. Nasabnya hanya ibu. Ini tidak boleh ya dalam Islam ya. Dan di dalam sistem administrasi sekarang, terutama yang untuk legal administrasi seperti data-data yang diminta oleh perbankan, data-data yang diminta oleh KTP apa segala macam, itu seringkali justru yang ditanya adalah nama ibu. Itu memang cara-cara orang Barat ya di dalam melawan ini, karena kalau bapak itu kan ya tidak mungkin banyak, pasti bapak itu ya pasti satu ya, pasti satu. Apalagi sekarang sudah ada teknologi DNA di mana semua orang sudah bisa ditelusuri dia anaknya siapa dan lain sebagainya, sehingga cek DNA itu nyaris 99% benar karena tidak ada pilihan DNA yang sama semua orang di muka bumi ini. Nah, kalau di dalam ayat ini Allah menegaskan tentang betapa laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan berada dalam susah payah. Yang dimaksud apa ya? Memang manusia di muka bumi ini ya
tidak untuk berleha-leha. Pertama, yang kedua, penciptaan manusia itu penciptaan yang sangat rumit ya. Sangat rumit. Saya kemarin tuh ketika menyadari mata ini sudah harus berkacamata. Kemudian kalau dulu 2-3 tahun yang lalu masih kuat lari 10 kilo, 8 kilo gitu kan. Saya masih kuat itu. Sekarang udah enggak kuat, udah 5 kilo itu aja udah enggak kuat. Apalagi Pak Majukan udah ajak lari 5 kilo gitu mungkin udah marah-marah. Lah berarti saya merasa gini Pak betul. Saya itu merasa gini, selama hampir 50 tahun, saya sudah mau mendekati ini, itu dulu yang rawat dengkul saya, yang ngasih oli minyak, kemudian kalau mobil itu ada ganti oli, kita ini kalau mesin ganti oli, kemudian kampas remnya ganti, itu siapa yang rawat di dalam organ kita itu? Kita nggak ngapa-ngapain. Kita lo nggak ngapa-ngapain. Ya kan? Kemudian otak kita ini kan ya butuh banyak sekali perawatan, maintenance-nya. Kalau sampean punya mobil, itu nggak hanya ganti oli itu. Mulai ganti, itu kalau nggak ganti oli mesin, kali oli gardan, ganti ini, ganti itu mesti rutin gitu loh. Nah, siapa yang melakukan perawatan itu? Apakah mobil itu sendiri? Enggak. Apakah mobil itu bisa mengganti? Enggak. Siapa yang melakukan? Ya pemiliknya. Lah manusia ini, pemiliknya siapa? Allah. Jadi kita ini kalau nggak bersyukur sama Allah, kurang ajar pol kita ini. Kurang ajar pol-polan. Karena apa? Kita ini cuma diem aja. Lah, sampean punya mobil, itu tiap tahun, bukan tiap tahun ya, tiap bulan ganti oli, ganti ribet nggak? Ribet. Buktinya apa? Banyak yang sampai kelupaan ganti oli, ya toh? Nah, banyak yang kelupaan ganti kaca karetnya wiper. Ganti ini, ganti itu banyak. Makanya tidak semua mobil itu kondisinya bagus. Tidak semua mobil kondisinya sempurna. Makanya Papa Jo itu kalau nyari mobil, nyari yang benar-benar perawatan. Istilahnya gitu. Iya kan? Nyari yang kondisinya bagus. Kecuali kalau mobilnya sudah dipasang alat yang produknya Pak Bahrul itu. Nah, itu. Ini sekaligus jualan. Tak endorse di sini Pak Bahrul. Gitu kan. Nah, kalau pakai alat yang dijual Pak Bahrul itu mesinnya awet gitu katanya. Katanya gitu kan. Itu perlu kolaborasi para bakul-bakul mobil ini Pak Saipul, Pak Pajo, Pak Bahrul ini untuk meyakinkan semua orang di muka bumi ini biar beli mobil itu, biar yang punya mobil-mobil itu ngerawat mobilnya. Nah, sampean dan saya juga begitu. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku ciptakan manusia itu dalam susah payah. Bukan kok kemudian Allah itu susah payah ya. Allah menggambarkan kepada kita bahwa perawatan manusia itu tidak mudah. Tidak mudah. Sama kayak kita perawatan mobil itu loh. Tidak mudah. Sama perawatan HP, perawatan, ya kan? Yang menciptakan, yang memiliki, yang merawat itu. Lah,
Maka mafhum muwafaqahnya, ya, kita itu harus berpikir begini. Kalau mobil, kalau HP, laptop, atau rumah aja perawatan, itu tidak berterima kasih kepada kita sebagai pemilik ketika kita merawat dengan susah payah, wajar. Kenapa? Karena rumah, mobil, dan sebagainya itu benda mati. Lah kita yang kalau dari kacamata kita itu tinggal pakai dengkul, tinggal pakai mata, tinggal pakai telinga, otak, kaki, pergelangan, tumit. Kita lo nggak lakukan apa-apa. Enak, nggak rusak, nggak apa, dipakai sekian lama, sekian puluh tahun. Lalu kita tidak bersyukur sama yang merawat itu, yang ganti ulinya dan sebagainya. Ini yang kemudian Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmatku. Tetapi wala in kafartum, jika kamu ingkar, inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku sangat keras, begitulah. Itu makanya saya dan sampean ini bedanya dengan benda mati itu satu diantaranya. Apa? Kita itu makhluk hidup, makhluk mulia, makhluk yang tahu berterima kasih, bersyukur. Itulah dolar. Jadi ya ayo kita rawat, bantu, ya. Dengan cara apa? Nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh. Itulah. Iya, saya begitu turun dari pesawat tadi malam, landing sekitar jam berapa? Jam 7 mungkin. Itu kok terasa perut itu nggak bisa diajak kompromi. Mau ke toilet tapi sudah ditunggu yang jemput. Akhirnya sama begitu nyemput, pas di pom bensin langsung ke toilet. Ternyata ada masalah dengan perut. Nah saya jadi berpikir itu tadi. Pas di kamar mandi, terus habis itu sholat, saya berpikir gini, ya Allah, kalau pas tidak ada masalah itu berarti siapa yang merawat seluruh organ pencernaan di dalam perut saya itu. Sehingga ibaratnya mesin itu ya, mesin penggilingan, mesin pengolahan. Saya pernah menyampaikan tentang ini ya, pada saat live streaming Facebook. Saya waktu itu masih di perjalanan di mana itu, di Jambi apa di mana itu. Saya sampaikan juga. Terus tadi malam itu saya juga berpikir gitu. Ya Allah, ampuni dalam ya Allah. Ampuni saya. Kurang bersyukur selama ini, perut saya, terutama onderdil dalamnya itu loh. Mungkin ganti silnya, ganti apa pak mesinnya, mungkin ganti ininya. Engkau yang ganti semua ya Allah. Yang memperbarui, yang merawat, tapi saya enggak ngapa-ngapain. Tinggal makan aja. Kadang kurang bersyukur kepadamu ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Itu jadi pas ini ayat yang kita sedang bahas. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia mengira tidak ada yang berkuasa atasnya? Loh itulah. Apakah dia mengira tidak ada yang berkuasa? Kadang kita punya tangan, punya kaki, punya mata, punya hidung, telinga, lidah, lisan, dipakai seenaknya menurut nafsu kita, tanpa memperhatikan bagaimana kemarin kita bahas tentang guidebook atau manual book dari mobil kita itu. Kita enggak open, ngawur aja, enggak pakai mengikuti manual book kita itu. Makanya Allah berfirman ini, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad, yaqulu ahlaktu malal lubada.
Dia berkata, aku menghabiskan banyak harta untuk ini, untuk itu. Dipikir hartanya itu yang bisa menyelamatkannya. Dipikir hartanya itu yang bisa membuat dia kekal. Tidak ada. Makanya di dalam surat Al-Humazah disebutkan, ya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah ayahsabul apa? Coba dilihat di surat Al-Humazah, monggo. Surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah itu ya tetap di juz amma ya, tapi bagaimana di sana manusia mengira bahwa dengan hartanya itulah manusia akan kekal, manusia akan di ayat surat Al-Humazah itu, surat ke-104. Ya, orang yang celaka bagi orang yang mengumpulkan harta menghitung-hitungnya. Lalu manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ya. Coba itu. Yang sabu annama lahu akhlada. Coba dibaca. Ketemu siapa nih? Bu siapa? Bu Husnul, silakan. Bu Husnul yang udah buka tadi, siapa lagi? Ini mau baca atau Bu siapa ini? Bu Suti ya, siapa? A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan Sampai ke di situ dalam. aja, Mas Des. Silakan. Terima kasih. Jadi ini disebut aku sudah menghabiskan banyak harta, seolah-olah hanya dengan hartanya itulah yang telah membuat dia bahwa berkuasa ini dan sebagainya. Makanya dalam ayat lain juga sama. Yasabu annama lahu akhlada. Dia mengumpul-ngumpulkan harta, menghitung-hitungnya. Dia merasa bahwa dengan hartanya itu dia akan kekal di dunia ini. Kala tidak. Ya. Nah, kembali ke surat Al-Balad. Yasabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Manusia kadang ya tidak memakai guidebook, tidak memakai tuntunan Tuhan, itu karena dia merasa bahwa tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang berkuasa atasnya. Padahal dari sisi itu aja kita sudah tidak bisa ngelak bahwa ada yang merawat kita. Siapa? Ya Allah pemilik kita. Tadi saya ibaratkan seperti onderdil mobil, onderdil mesin-mesin itu yang merawat siapa? Ya pemiliknya. Lah kalau barang-barang tadi tidak berterima kasih, pantas. Kenapa? Karena benda mati. Tetapi kalau kita ini kan makhluk hidup masih. Ya toh? Maka tidak pantas kalau kita ini tidak berterima kasih. Sehingga itulah ancaman Tuhan, la in syakartum la azidannakum. Tadi itu Allah merawat kalian itu dalam tanda kutip itu untuk ukuran kalian itu dengan bersusah payah. Kalau Allah ya tidak bersusah payah ya. Tapi artinya untuk memantik atau mancing agar kita bersyukur, kita harus pakai standar kita bahwa untuk merawat tubuh kita ini nggak gampang. Gitu. Lah Allah sudah merawat itu ya harusnya kita bersyukur. Itulah. Nah, dengan bersyukur itu nanti insya Allah kita itu tidak menjadi orang-orang kufur. Menjalani hidup ini penuh syukur itu enak.
nggak open dengan tetangga kanan kiri yang berlomba kemarin itu ya, kita bahas itu ya. La yaghurranaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad kemarin itu. Jangan engkau terperdaya oleh kanan kiri kamu yang datang pergi membawa harta itu. Kalau kita banyak bersyukur, tenang. Oh, enak menjalani hidup itu. Itu loh namanya taslim. Sehingga dalam surat Al-Fajr kemarin terakhir, panggilan yang dipersilahkan masuk surga siapa? An-nafsul mutmainnah. Itu cara ngaitkannya. Kemarin ya, surat Al-Fajr terakhir siapa yang dipanggil? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang ketika di dunia penuh syukur. Cara menginsafi kebersyukuran kita ya dengan cara seperti tadi itu. Kita ini punya onderdil sedemikian rumit, sedemikian kompleksitasnya mesin kita ini. Sama Allah tiap hari dikasih ganti uli, ganti onderdil, ganti apa. Lah kok kita malah, waduh, pengen beli baju ini, baju itu, pengen beli lemari ini, lemari itu. Lah pengen beli bedak ini, bedak itu, parfum ini, parfum itu. Sampai lupa bersedekah. Padahal sedekah itu satu di antara cara bersyukur. Gitu, ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Monggo kalau ada yang mau dielaborasi atau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Oh, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang ayat ini atau tentang ayat sebelumnya atau tentang hal lain dalam koridor bagaimana agar kita ini hidup sesuai dengan niat awal pembuat kita, pencipta kita, ya Allah. Allah dia menciptakan kita ada niat loh ya, ada maksud pasti. Nah, kita aja yang kemudian ngawur di dalam menerka maksud Allah. Ini Bos, yang saya tanyakan ini ya dalam surat itu tadi Bos, yang sampai baca tadi. Yang dalam kepayahan, dalam kesusahan ini, yang susah kepayahan ini Allah atau manusianya? Jadi tadi sudah saya sebut sebenarnya ya, tapi ya saya ulangi lagi lah. Nggak apa-apa, karena kita ini sudah sama-sama berambut putih. Makanya kayak ya, kita ulangi lagi lah. Jadi pertama, di situ Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Manusia itu ndelek ewo memang. Sama dengan di dalam ayat lain tuh bahwa manusia itu diciptakan Allah itu memang suka berkeluh kesah. Nah, gitu kan? Suka berkeluh kesah. Maksudnya diciptakan itu bukan kemudian Allah menyengaja membuat manusia itu menjadi punya sifat berkeluh kesah. Manusia itu loh yang kemudian diciptakan dalam keadaan sempurna, tetapi lalu merubah dirinya itu menjadi asfala safilin misalnya seperti itu. Jadi sifat asli manusia itu memang yaitu tadi, suka bersusah payah. Nah kita ini diminta Allah untuk tidak bersusah payah. Dengan cara apa ya? Dengan cara bersyukur. Itu tafsir pertama, Pak. Lalu tafsir kedua, yaitu tadi, bahwa kalau kita telusuri, menciptakan, ya, merawat dan menciptakan manusia itu tidak mudah. Makanya tadi saya memberi analogi, kalau kita punya mobil itu aja, ngerawat mobil itu ya tidak mudah. Mulai ganti ini, ganti itu. Makanya tadi saya kasih contoh juga, ketika saya punya masalah dengan onderdil pencernaan, sehingga saya harus bolak-balik ke kamar mandi, itu menunjukkan saya, kemarin waktu sehat-sehat saja berarti kan ada yang merawat dengan detail. Nah itu mungkin kurang bersyukur. Nah gitu loh. Jadi itu yang jadi pertimbangan ayat ini. Jadi Allah menciptakan manusia memang begitu. Nah ini ada yang di dalam kereta api juga ini.
Nah, ya. Ini dari mana ini? Kereta api mau kemana ini? Pak Sunarto, SPMA Bekasi. Kembali ke Bekasi, Gus. Oh, naik kereta api? Oh, iya, iya. Udah lama saya enggak naik kereta api. Monggo. Ada lagi? Berarti kalau Rasulullah itu dokter hati, Gus. Kalau dokternya jiwa nih ya termasuk dokter-dokter yang di rumah sakit itu ya. Ya, jadi makanya beberapa kali kan kita selain merawat onderdil tubuh jasmani kita itulah diperintah untuk merawat onderdil rohani kita. Makanya ketika ada onderdil rohani kita, kalau onderdil jasmani kita sedang rusak itu, kita ke dokter yang dokter umum, ya, dokter spesialis tapi spesialis jasmani. Nah kalau onderdil rohani kita ini lagi rusak, sampean itu datangnya ya ke dokter rohani. Kalau di masa dulu ada Rasulullah Muhammad SAW, kalau sekarang ya penerus ajaran Rasulullah siapa? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Jadi kalau sampean lagi menghadap itu ke dokter, kalau sampean sakit jantung yang ngomong, Pak, simptom atau gejalanya di apa? Ditanya sama dokter. Jawab kita ya di sini loh, Pak. Dek, jantung saya itu rasanya tek 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 tek. Itu bilang begitu. Jangan ketika ditanya dokter sakitnya jantung, gimana gejalanya? Enggak ada apa-apa, biasa aja. Ya nggak ketemu penyakitnya, ya nggak dikasih obat yang pas. Sampean juga begitu datang ke saya misalnya, ya kan? Gimana? Masih pelit? Enggak, saya sudah dermawan. Gimana? Sudah khusyuk sholatnya? Sudah. Padahal belum. Ya penyakitan terus masih. Gitu loh. Jadi kalau pas ditanya itu ya jujur. Masih pelit? Masih nih, Gus Pundi ini. Nah, kalau sholat sudah khusyuk atau masih mikir lain-lain? Nggak usah malu. Belum, Gus, saya belum bisa khusyuk gitu. Oh, karena dokter supaya nanti apa? Diagnosanya benar, hasil diagnosanya juga benar. Nah, kalau sampean nanti menutup-nutupi kesalahan, saya sering itu kalau pas ceramah di mana itu. Gimana Bapak Ibu? Ketika ini sudah seberapa persen mencintai Allah, lebih banyak mana memikirkan Allah daripada lain-lain? Itu mesti aja ada orang yang sudah lebih banyak Allah, gitu. Oh, saya senyum aja. Duh, ini mau sembuh nggak sih? Gitu. Ini mau sembuh nggak sih? Gitu. Ya saya tidak suudzon bahwa dia jelek atau apa. Tetapi rata-rata kita ini kan datang itu untuk menyadari kesalahan. Lalu kita perbaiki bareng-bareng. Lah kalau sadar kesalahan atau simptom dari apa rusaknya onderdil rohani aja ndak mau diketahui gimana dokternya, ndak sembuh-sembuh Mas. Makanya itu dalam Al-Qur'an disebut. Al-Qur'an itu fungsinya adalah apa? Syifa'u lima fis sudur. Syifa itu obat, 5 untuk penyakit yang apa yang ada fis sudur di dalam dada. Jadi obat penyakit hati itu Quran. Makanya sampean kalau tak ajak mengkaji Quran terus ono pahit, rodok gak cocok, itu karena memang yang namanya jamu itu pahit, Mas. Lah kalau manis namanya apa? Permen. Nah, sampean maunya nyari yang permen tok itu. Enggak mau yang pahit-pahit itu. Sama sih, saya kalau jamu pahit-pahit juga enggak mau. Ya. Kalau saya tuh dikasih kayak minum apa? Temulawak, apalagi? Jamu yang pahit-pahit itu apa itu? Enggak bisa ya. Duh. Ya, jamu yang pahit-pahit itu apa aja itu? Temulawak. Brotowali, Gus. Sambiloto, Brotowali. Waduh, Brotowali malah apalagi. Nggak,
saya itu, saya itu kadang ini masalah sakit jasmani ya, sakit jasmani. Saya itu kalau mikir, saya ini sudah sakit, malah ditampar nggak enak-enak gini gitu kan. Mbok ya sakit itu dikasih enak-enak, masa sakit itu malah dikasih minum pahit nggak enak gini gitu. Itu saya kalau sakit jasmani ya. Tapi mungkin saya jadi berpikir gini, sampean itu juga mungkin gitu ya. Ketika kita semua inilah dihadapkan pada Quran, pada hadis yang kemudian mencegah kita untuk ini itu, merintah kita untuk ini itu, yang bertentangan dengan nafsu kita, itu kan gitu. Bukan enak semua gini, gimana sih mbok yang enak-enak gitu loh, ceramah itu. Kayak gitu jadinya, kayak saya pas sakit jasmani itu, ya kan? Gitu. Akhirnya podo dene dokter ambek pasiennya ya podo, gak waras karo. Lah iya tuh. Akhirnya dokter sama pasiennya gitu, gimana lah, sama-sama enaknya, kasih ini aja lah. Begitu sakit asam urat, gimana ini enaknya? Jangan gini, masa dok ini, ya wis kita ayo makan sate bareng aja dah. Asam urat, obatnya makan apa? Sate, itu loh. Terus apa lagi kira-kira? Pas kolesterol tinggi gitu ya, kolesterol tinggi, terus gulanya juga tinggi, gimana ini enaknya? Wah ini paling enak ini makan nasi Padang, wah ini tuh, wah terus saya yang kuah-kuah yang banyak itu, terus tambah sambal santan, enak itu. Dokter yang ngomong gitu, pasien yang ngomong gitu, menang Padang bareng, nah, mantap ya kan? Kira-kira penyakitnya gimana? Hah? Nah, sampean dan saya itu ketika ngaji, itu kan sebenarnya berobat ya kita itu, berobat. Nah kita itu gitu, Pak, gitu sebagai mustamiin itu, Pak penceramah, Pak Yai, saya sering loh kadang kalau sudah diwanti-wanti sama panitianya itu, Gus, nanti ceramahnya yang garger ya, yang menyenangkan gitu loh, yang ini saya sudah pengen, oh kalau gitu cari penceramah lain aja lah Pak. Nah gimana? Sama itu kan sama dengan kolesterol tinggi, kemudian asam urat apa, terus ngomong sama terus dokter keluarganya, dok ini nanti dikasih resep anu aja ya, rendang sama kalau sayur lodeh sama botok ikan sama ini aja dok ya. Sama kan sama dengan ngomong gitu ke dokternya itu. Ya dokternya mana mau kan gitu, cari dokter lain. Makanya saya kalau itu garger dan nggak garger itu biarlah nanti prosesnya, tapi tujuannya yuk berobat dulu, gitu loh. Nah ini kan enggak. Akhirnya apa? Saya nggak laku. Akhirnya apa? Nggak ada yang undang saya. Karena apa? Nggak mau ngasih rendang sama apa? Nah, itu. Nah, gimana? Lah sampean ini ngaji di sini nih apa? Minta rendang atau minta obat? Rendang, Gus. Rendang, kikil. Oh ya sudah. Ya sudah. Nanti sampean itu kalau mau minta rendang sama kikil, jangan ke dokter. Kemana? Ke warung Padang. Sampean salah tempat. Sampean salah tempat. Jadi kebanyakan dulur-dulur ini itu mau berobat tapi datangnya ke warung Padang sama warung apalagi, warung Tegal, restoran gitu. Nah, akhirnya apa? Yang dokter-dokter karena nggak laku, akhirnya apa? Dokter tidak buka klinik tapi buka warung Padang sekarang itu. Bisa ditangkap analoginya lah gitu. Sehingga apa? Sekarang itu bukan klinik tapi apa? Warung Padang. Sekarang itu bukan pengajian tapi apa? Ya pokoknya yang menyenangkan hati pemirsa lah gitu. Yes. Nah iya, makanya sampean itu harus cerdas lah sebagai orang yang ingin sembuh, tapi nek gak kepengin sembuh ya mbok maneh. Alhamdulillah Gus, ini kawanku ngaji sudah seminggu ini. Kawan sinten balik? Dari Kalbar itu. Oh. Ya Pak Mat, jukan ini disindir ini, sama-sama tua dilarang saling menyindir ini.
Mudah-mudahan sembuh dengkulnya itu, Gus. Iya, itu dengkulnya sudah ini itu. Salam. Ini Kalimantan Selatan sama Kalimantan Barat ini nggak bisa lewat darat itu. Itu kalau mau ke Kalimantan Barat dari Kalimantan Selatan harus transit ke Jawa dulu. Itu meskipun sama-sama Kalimantan, saya kemarin repot itu mau pindah dari Kalimantan satu ke Kalimantan lain itu. Ya itulah Indonesia. Itu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap sehat, semangat ya. Kita jaga onderdil jasmani kita, juga kita jaga onderdil ruhani kita. Dengan banyak bersyukur, itu cara menjaga kesehatan ruhani. Lalu dengan ke tempat dokter yang benar, itu kalau pas sakit. Tapi kalau pas sehat, banyak bersyukur. Sehat ruhaninya ya. Lalu sehat jasmaninya juga dengan cara banyak bersedekah, dengan banyak ibadah, agar kita dirawat jasmani dan rohani kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanggungjawaban kita sampai di akhir nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta wa qina syarra ma qadayta. Amin. Taufiq wa atubu ilaika. Assalamualaikum. اللهم ضاعف عنا البلاء والوباء وقد الحسدين من الجن والشياطين جميع كفار ربنا نسينا. آمين. آمين. ودعنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. آمين. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب. آمين. اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة برحمتك. آمين. ونادنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. آمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن